اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا سيدنا Oh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال إنا إذا لفي ضلال وسعر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kita menyatakan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan kajian tafsir Al-Quran yang diselenggarakan pada setiap pagi Sabtu. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kerabat, zuriat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Acara yang pertama yaitu ceramah agama yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Husaini MPDI. Beliau adalah Murabbi Asrama 3 Banjarmasin dengan tema Al-Quran sebagai sahabat dunia dan akhirat, Quran Surah Al-Qamar ayat 17. Kepada Ustadz dipersilakan.
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syahidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Qala Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qira'atul Qur'an. Wa qala aydan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Wa qala aydan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang berbahagia, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini sebutannya ikhwan akhwat ya? Apa biasanya? Oh, ikhwan akhwat. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena telah memberikan, menganugerahkan kepada kita semua kesempatan yang sangat berharga ini, dan kita diizinkan untuk mengisinya dengan sesuatu yang bernilai sangat luar biasa. Kenapa? Alasannya adalah, pertama, kita ini diberikan modal oleh Allah itu sama. Semua kita sama, yaitu waktu. Waktu. Kita ini berjalan dari waktu ke waktu. Sehari jadi seminggu, seminggu jadi sebulan, sebulan jadi setahun, pernikahan sekalinya. Itu kan berjalan di antara waktu ke waktu. Sudah nikah, kemudian jadi orang tua. Sudah jadi orang tua, kemudian jadi orang tua banget, sampai akhirnya dihapus oleh waktu. Nah, karena kita diberikan oleh Allah modal yang sama itu, kemudian di dalam Al-Quran Allah berfirman, yang ujar Imam Asy-Syafi'i, jika seandainya ayat Al-Quran itu turun itu saja, maka itu sudah cukup bagi kita. Apa itu ya? Wal 'asr, demi waktu. Meskipun varian dari penafsiran itu banyak. Ini masih pembukaan, kalau sebelum ke tema. Biasanya ulun tuh bukanya kemana-mana terus. Ya sejam-jam 2 jam ya. Anas tuh paham benar di asrama ya gitu lah. Jina jam 1 untung udah apa?
waktu. Kenapa ya? Karena kita hidup di dalam balutan waktu itu tadi. Semua kita sama 24 jam. Kalau misalnya ini tabung masjar bagi sedikit kadang ini pindah kuritihan kurangin waktunya sehari itu 18 jam aja ada. Semuanya sama 24 jam. Itu modal. Nah, terhadap waktu itu kemudian Allah menegaskan innal insana lafi khusrin. Sungguh itu dalam balaghah itu apa ya? Kalam apa ngarannya? Ingkari Allah. Karena tauhidnya itu dua. Satu inna, kemudian yang kedua lam tauhid. Innal insana lafi khusrin. Bujur-bujur ujar Allah itu kalian semua itu berada dalam keadaan yang rugi. Nah, rugi. Berarti ketika dinyatakan bahwa kita semua itu berada di dalam keadaan yang rugi, maka kita tidak bisa keluar dari keadaan itu. Terkecuali Allah memberikan lorong pengecualian. Lorongnya di mana? Ada 4. Yalah, di ayat yang ketiga. Apa itu? Illal ladzina amanu. Number 1 yaitu orang-orang yang beriman. Satu. Beriman itu apa? Memiliki keyakinan yang kuat di dalam hatinya. Keyakinan terhadap apa? Keyakinan bahwa dia itu adalah diciptakan oleh Allah. Satu. Kita nih itu anugerah baikongan. Kita kada pernah minta kepada Allah untuk diciptakannya lah. Tiba-tiba kita ada dengan wujud seperti ini. Ada lalakian, ada bebinian. Allah berkehendak menciptakan kita. Kita kada minta. Artinya kita itu pure apa? Murni. Seekongan dari kita itu adalah anugerah dari Allah. Satu, ciptaan Allah, anugerah Allah. Tapi hanya saja ketika kita kemudian dilahirkan ke dunia ini, kita tidak tahu itu ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Sama, kada tahu. Ketika orang itu mempertahankan ketidaktahuannya, maka dia sering salah langkah. Karena punya kada tahu itu salah langkah. Coba kan dia biar kada tahu cara permainan catur, mau lah mana? Udah mau dibumuli orang. Nah, main kita catur aja, ayo catur. Kada tahu langkahnya. Ya, diakali orang. Mau lah mana? Udah mau kalah. Tahu itu penting selain tempe. Ya, tahu itu penting. Karena semua kita itu dilahirkan dalam keadaan yang sama. La ta'lamuna syai'an. Ketika keluar dari perut ibu itu, kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Maka Allah dengan kasih sayang itu menganugerahkan wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Apa sambungannya? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Ada yang qalilan itu berarti rutin tuh sembahyang subuh hari Jumat. Sambungannya adalah la'allakum tashkurun. Supaya kalian itu bersyukur, artinya menggunakan pendengaran, penglihatan, pikiran, hati untuk merubah statusnya dari yang kada tahu
menjadi tahu dengan cara apa? Memanfaatkan waktu untuk belajar. Jadi kan keren. Nang hari Sabtu semestinya tidak ada kuliah. Apalagi final tes lah. Final tes. Masa tenang aja. Ngarannya hanya bang masa tenang. Sibuk pada nang sibuk dia. Apalagi dosennya itu. Rapatnya lah. Itu lain. Jadi kegiatan kita mengisi waktu ini itu luar biasa. Apalagi Masya Allah, misalnya tuh di dalam Al-Quran itu fadhkuruni adzkurkum, ya. Kalian sebut akan daku maka aku sebut kau, ya. Kau ingat akan aku maka aku ingat akan dikau. Coba akan ya, orang jatuh cinta mengingat karindangan lawan bebinian. Nang di karindangannya tuh nah, yakin lah pian ingat lawan pian. Harapannya, ya lah. Siang ada awal makan, malam ada awal guring, sekalinya sakit gigi. Nah, harapannya ingat. Setengah mati kita mengapung-apung, jadi bayangannya. Kayak apa lagi biar jadi bayangan. Di mana ada ingat, unda ada di situ. Ujian nang lalakiannya nih. Beri muar kan tak? Ke WC 4 juga ke WC. Tapi lamunnya kita ingat lawan Allah, Allah pasti ingat lawan kita. Di dalam hadis qudsi yang sangat panjang itu disebutkan, bila kau menyebut aku di antara kelompokmu itu, maka aku akan menyebut kau di dalam kelompok yang jauh lebih baik daripada perkumpulanmu itu. Jadi artis dia di mana ya? Di halaqahnya Allah. Ya lo jadi apa ya? Ya dieluk-elukan, wahai malaikatku, saksikanlah si bulan itu saksikan oleh kalian. Nah, amunnya malaikat Israel disuruh menyaksikan, kada purun Israel itu mencabut nyawa pian tu dengan yang apa? Yang sakit-sakit itu nang ada purun. Hai Israel nak saksikan, hamba pun yang saya minta, inya hadir terus di majelis ilmu misalnya. Nang lain kalayapan, ya Allah. Nah, inya hadir di situ, saksikan inya, sayangi inya. Dalam hadis qudsi yang lain itu, bila Allah sayang kepada seorang hamba itu, Allah memanggil siapa? Jibril. Wahai Jibril, saksikan aku sayang lawannya. Kamu harus cinta lawannya. Gitu. Kemudian malaikat Jibril disuruh oleh Allah umumkan. Kan Jibril itu kapolrinya ya Pak. Ya lah kapolrinya. Anak buah yang lain itu umpat ujar Kapolri mengkali dipecat. Wahai seluruh malaikatku, aku disuruh oleh Allah mencintai si fulan itu, maka kalian harus mencintainya. Itulah. Maka kemudian penduduk langit itu mencintai akan dia. Selangitan sudah, kemudian pindah ke penduduk bumi. Bumi itu apa? Mulai dari tanah yang dia jajah, apalagi daun, benda kering dan benda basah yang dia lalui, itu mencintai dia. Maka dia bumi yang kita jajak ini itu menjadi saksi nanti ketika Nabi menafsirkan misalnya surah apa. Beliau bertanya kepada sahabat ketika dalam surah Al-Qadar. Al-Qadar ka'zazalah yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari ini bumi menceritakan tentang beritanya. Tahukah kamu ya Nabi, wahai sahabat, apa yang diceritakan oleh bumi itu? Yang diceritakan oleh bumi itu adalah hal keadaan
anak cucu Adam, laki-laki bebinian, ya, yang mereka itu hidup di atas perut bumi. Pada hari ini, tanggal ini, di sininya kayak ini kelakuannya. Pada hari ini, tanggal ini kayak ini kelakuannya. Kita kata kau membantah. Itu ujar Nabi. Misalnya dalam Riyadhus Shalihin itu disebutkan tentang salah satu dari yauma ini tuhadditsu akhbaraha. Allah memberikan kesempatan kepada bumi untuk menjadi saksi terhadap si fulan. Ma apa saja inya itu selama diberi Allah umur dan waktu hidup di dunia. Nah kita beruntung benar, ya. Ini keadaan kita ini itu berkumpul dalam rangka untuk menuntut ilmu itu disyukuri. Bahkan Nabi menyebut orang yang menuntut ilmu itu, Nabi masuk ke masjid, dalam masuk ke masjid, Nabi menjumpai ada orang yang baca Quran, ada orang yang beribadah, ada orang yang belajar. Ujar Nabi apa? Semuanya baik, akan diberikan kebaikan oleh Allah. Yang berzikir, membaca Quran, apa lagi? Semua itu diberikan kebaikan oleh Allah. Hanya saja ya Nabi, innama bu'ithtu mu'alliman, hanya saja aku itu diutus untuk mengajar, jadi guru. Maka kemudian Nabi bergabung dengan halaqah ilmu. Kemudian Nabi menyebut halaqah ilmu itu di dunia sebagai taman-taman di surga. Jadi kalau kita memikirkan tentang itu, bersyukur benar ada di apa namanya halaqah ilmu itu. Nah, saat ini lihat hutang ada diperkirakan ya, ada hutang ada depan di sini ada hutang. Sudah keluar sedikit aja ada hanya ada 6 hutang. Nah, ayam itu dikirakan bang. Rasa-rasanya asa nyaman bener, asa damai bener, asa ridha bener, rasa ikhlas bener. Ya, itulah nuansa-nuansa surga. Halaqah ilmu itu disebut oleh Nabi sebagai taman surga. Mudah-mudahan orang yang ketujuh di situ kaina dibujurakan masuk ke dalam surga dan bebujuran. Dulak gitu, sesurga kalau nyaman, punya dulak kan? Kenapa ya? Ya perasaan dulak itu dicabut oleh Allah. Maaf beneran, kita maaf beneran. Misalnya kalau kan ada kisah lo lelaki yang itu di surga dapat banyak bidadari gitu loh. Maaf bener biarlah. Lalu jadi biniannya wah, nyaman lah, cemburu enggak? Cemburu itu sifat yang ada di dunia. Mun misalnya cemburu itu nak diangkat oleh Allah, dicabut oleh Allah, adalah lagi cemburu. Laki udah mata keranjang kain aja. Mata keranjang itu sifat dunia. Lamun itu di surga dicabut oleh Allah, biar banyak yang beda dari kata bininya yang paling bungas. Kayak itu. Bulan puasa, ibu-ibu nih kan calon ibu-ibu lo arisan. Kan bailang ke rumah lo. Makan amas sampai ke situ. Lawan nota-notanya belum ada. Tamu yang datang tuh melihat, asal begiritik hati Allah melihat tuh, asal begiritik hati. Sekalinya tamu tadi kadang nak kalah, panasnya aja mau buka air ke anu apa, ke baju nih, masya Allah no, kalung, anak bongkok no, kebeberetan. Ada yang kada berisi sakit hati kada? Hati, iri, ya iri itu apa? Iri itu kita hendak tapi kada Allah. Ya,
di surga tuh kada ada lagi nanti itu. Ketika kita melihat amun orang asa hendak terbersit hanya di hati itu biar Allah kabulkan. Adalah lagi iri. Depan ada. Himung tarus ya. Di surga ini kita menikmati tapi ada batasan. Biar lapar parut julungi wong Solo habis sebungkus. Sekotakan habis, kotak-kotaknya habis. Julungi pulang sekotak habis pulang. Desa bujur kelaparan ya. 2 kotak sudah. Julungi kotak yang ketiga habis. Dasar dong gono benar tabungannya. Julungi kotak keempat. Pertanyaannya, masih samakah rasanya dengan rasa kotak pertama? Jawabannya pasti ada. Senyaman-nyaman di dunia ada batasannya. Tabungan akhirat ada. Rasa nyaman itu masih sama dengan suapan pertama. Wah, meskipun suapan itu sudah berada pada bilangan suapan yang ke-100. Dua lagi bini, bisa diisahan. Timbul nak kawinan gini pada tanda ya, gara-gara asal mati aja. Kita ini di dunia masih berada di taman. Bila orang itu nutut ilmu, lalu kemudian rasa ridha, rasa ikhlas itu ada di dalam hatinya, maka ilmu itu berbuah. Kenapa? Karena puncak dari ilmu itu untuk memahami kehendak Allah di dunia ini. Ya, khairukum apa ya? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dipahamkan tentang Allah, tentang agama. Bila kita semakin menuntut ilmu, semakin ada di majelis ilmu, semakin ada di majelis ta'lim, hati kita bertambah ridha, hati kita bertambah ikhlas. Kalau menangkap itu berarti ilmu kita itu berbuah dia. Kenapa? Karena sifat dari penduduk surga itu orangnya diberi Allah ridha. Radhiyallahu anhum wa radu an. Itu Allah ridha, dia ridha. Diberi Allah terus kenyamanan, kelapangan dijulung terus oleh Allah. Ridha. Nah, maka di dunia ini bila ada yang ridha itu meskipun ngarannya lain rinda, itu berhasil hanya nutut ilmu. Kan wali-wali itu kayak itu. Misalnya Ibrahim bin Adham hendak menyeberang lautan, lalu apa ngarannya hendak naik ke atas kapal going Miracle, kapal apa itu? One Piece. One Luffy ya, Zoro, Sanji, Nami, Robin, Franky, siapa lagi? Inbe, Bro. Ya. Ini istirahat 4 minggu. Kenapa? Karena Oda Sensei operasi mata. Udah ada isitin. Panjang umur ya lo, 20 tahun nih kisahnya ada tuntung-tuntung. Itu kan bujuran tuh meskipun anime, tapi itu riset ya. Karena kadang mungkin sepintar-pintar orang itu bisa merangkai, apalagi komik merangkai dalam jangka waktu 20 tahun, tak mungkin. Pasti dia riset. Dan ketika di googling, tokoh-tokohnya itu memang tokoh-tokoh yang pernah ada di dalam sejarah, terutama sejarah ketika transportasi kita ini menggunakan jalur laut, mengangkut barang-barang, masa imperialisme segala macam, Spanyol, Portugis segala macam, itu ada banyak laut. Ini harusnya buat akademis itu melihat kayak dulu itu dipikirkan kadar raminya aja. Jadi tesis kamu, jadi skripsi, ujuran tuh namang ada mahasiswa PAI, nama angkat judul itu nilai-nilai terbiak pendidikan dalam komik One
Piece episode begini sampai ini, ayo aja karena udah bimbing. Masya Allah ya kami. Itu perbudak, isu-isu perbudakan ada, isu-isu apa namanya oligarki ada, isu-isu misalnya homo LGBT ada di situ. Semua isu ada kegampangan. Mudah-mudahan ya udah sensei ini panjang umur sih deh. Supaya kawan kita mata-matakan. Ini kan terungkap sudah bahwa pemerintah dunia itu tuh ternyata buruk dipimpin oleh Im Samael. Ternyata berubah menjadi monster. Coba lihat dia apa pemerintah dunia yang di situ dikemandoi oleh Gorosei 65 tuh. Ya Allah, ternyata itu perwujudan dari monster. Itu yang hendak dihancurkan oleh Dragon. Anaknya Gap, ya Allah, abahnya Luffy. Itu Allah. Ada nyambung sih. Apa aja? Ini tuh gorengan aja bang deh. Oh berarti kan pecinta Habis itu kita tuh mulai film tuh kayak itu tulis jadi itu buat syariah masuk di situ, usul dia masuk juga di situ, mengetahui celahnya. Kamu keren. Turnitin kenapa membuka? Turnitin kenapa melacak? Plagiasinya kenapa yuk? Karena bilangnya gak ada dana mangkat. Selamat dari turnitin dia. Baik, kembali ke jalan yang benar. Jadi sesat. Itu yang syukuri kita berada di. Jadi sini nak nyebrang tadi. Jadi ujar orang kapal, wahai Syekh, kamu bayar beberapa dinar. Lalu ujar sini tadi, unda ada isian. Pokoknya bila ada dinar, uang emas itu, koin emas itu, dah kawat kapal udah dah kawat. Tapi udah nak menyeberang, pokoknya sediakan sekian dinar. Ayah kayak itu aja. Sidin berdoa. Berdoa tuh sidin kada minta, kan kita kisah orang ya Tuhan. Ya Rabb, qad sa'aluni ma laisa 'indi walakin 'indaka katsir. Wahai Tuhan ulun, buhannya tuh lah. Buhan Luffy, buhan Zoro, Sanji. Inya meminta kepadaku sesuatu yang aku kada beisian. Tapi menjadi wadah hadiah banyak pak. Nah itu aja doanya. Seketika dia pasir itu berubah menjadi emas. Diambil si dinai sesuai dengan permintaan orang itu. Coba kan dia si karomang kayak itu kuliah sampai ada kuliah. Dihimat pian kuliah. Sampai kuliah di rumahnya lagi berdana. Makan siang di mana ya? Makan siang di mana? Singapura. Oke, langsung cus Singapura. Kobokannya di mana pesan? Sungai Martapura. Martapura pulang. Mau besuk tangan aja. Martapura. Minumnya di mana? Thailand. Langsung Thailand. Kenapa yuk? Duit kada betakar. Itu artinya kita masih memiliki keinginan. Namun orang-orang itu itu sudah dijulung oleh Allah, sehingga kan menghitung-hitung itu lagi. Tapi semua memang dijulung oleh Allah. Dalam Quran itu juga dunia itu diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Diwariskan dunia itu. Dan kita apa ngarannya? Ini di taman surga diberikan buahnya. Buahnya itu apa? Rasa ridha, rasa ikhlas, paham. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umat pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan terkumpul kita berataan di surga dengan nabi kita. Nah, kita hari ini membahas tentang Al-Quran. Dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-17 itu kita sampai jam berapa? Umat lagi lah. Aku ini kamu hari ini wawancara. Aku ini berpikir adalah tentang wawancara hari ini. Ada rasanya berdua lah. Wawancara, ada penelitian. Janjinya jam 10. Janjinya. Tapi mintanya ada Jepang menghadap depan itu ya
itu ketika misalnya kita membuka-buka tafsir, itu di antara tafsirannya itu adalah al-hifdhu ala ta'allumil Qur'an washtighali bihi. Apa artinya? Motivasi, anjuran, suruhan untuk mempelajari Quran dan bersibuk-sibuk dengan Al-Quran itu. Jadi amunnya kita tuh masuk dalam barisan orang yang mempelajari Quran dan menyibukkan diri itu banyak. Ada sibuk dengan membaca, ya Pak. Ada sibuk dengan apa lagi? Menghafal. Ada sibuk dengan memahami tafsirnya. Ada sibuk dengan meneliti, gitu kan? Nah, bersibuk-sibuk dengan itu kita termasuk orang yang mengamalkan ayat itu. Karena apa? Karena Allah sudah menjanjikan, Allah memang memudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Makanya salah satu dari kemukjizatan Al-Quran itu kan sifatnya universal. Universal itu apa? Ketika Al-Quran itu berhadapan dengan anak kecil, maka anak kecil bisa mengkonsumsi Al-Quran. Bisa. Bahkan kalah nang benar-benar, nang kuliah kalah, nang baca ramah kalah juga. Siapa contohnya? Musa contohnya. Ya, karena berdempet dengan Al-Quran, karena tangannya bersentuhan dengan Al-Quran, karena matanya tertuju dengan Al-Quran, karena mulutnya konsisten dengan Al-Quran, maka usia belum lagi balik bisa menghafal Quran. Itu bukti nyata bahwa Al-Quran itu memang dimudahkan oleh Allah. Mukjizatnya itu ketika Al-Quran dikonsumsi oleh anak kecil, istiqomah di situ, maka ada hasil, yaitu dia hafal Quran. Kalah kita, kalah. Hafal Quran, alhamdulillah. Mesti jawabannya Allah. Hafal ya kalau aja. Alhamdulillah. Tahu kisah tawadhu ya Pak? Bujur juga. Alhamdulillah. Kemudian ketika misalnya bahkan ketika Al-Quran itu dihadapkan kepada orang asing pun paham Quran. Bahkan Masya Allah, orang-orang Indonesia nih, orang-orang Nusantara, kadang-kala pemahamannya terhadap Al-Quran dibanding orang-orang Arab. Curang ya. Dulu pada zaman Hamka itu beliau memperoleh gelar doktor honoris causa itu dari Mesir. Padahal beliau pembelajar otodidak. Kalau otodidak apa? Belajar sorangan, otodidak. Tapi keturunan ulama bang juga hanya kenapa juga biar gennya itu darahnya. Makanya biar anak itu anak yang pintar nikah. Kada ada jalan lain. Nikah dengan cara yang halal. Kan ini seminar nikahan. Seminar pernikahan. Kami itu kuliah kemarin pertemuan terakhir. Judulnya itu tentang nikah. Yang dibahas dari khitbah, tunangan, nikah sampai ketalakan. Tapi materinya aja bang, talak tuh. Ternyata talak tuh kada sengeri-ngeri itu. Kalau dia mengikuti mekanisme yang sebenarnya. Ini hanya bicarakan, yang bercerai, bertalakan. Sudah beli ke rumah, kada dulu. Pun beli ke rumah itu, tuh ngalih bener hendak lucu. Kan banyak yang kalau dia orang talak satu aja beli kali ke rumah, berpada dalam kawitan, ulun main ditalak si abah anu laki ulun, hen. Siapa suruh kamu kawin lawan inya? Sudah mama pada he, ya. Datang pulang iparnya kan ya kalau
Itu nang di kampung seberang tuh, inya tuh wah ini belum kawin lagi ya, inya itu mah ada. Kamu masih apa mengarsi lagi kamu nangin tuh, ayo kan. Ya Allah, ini harusnya masa indah tuh kata-kata itu boleh dulu supaya ruang-ruang untuk rujuk itu terbuka. Kamu sudah beli ke rumah tuh tak tutup deh kamu, ngalih bener nang terbuka. Nah, ya kan ada kita hendak dikeluarkan dari kampus aja gini SP1, ya Allah, SP2, ya Allah, belum berstatus sebagai orang yang diusir dari kampus masih, tapi punya sudah SP3, hanyar dia keluar dari kampus nih. SP3 ini sama, kan talak tuh kita, talak 1, talak 2, kemudian talak 3, ya Allah, talak 1 dan 2 yang melampaui batas limit masa iddah, kayak apa hendak pemuliknya nikah biasa kan gitu kan, ada aturannya gini gitu. Pas sudah anak kawinnya, nah ini di Bulbet lagi lo kawitan beli ke rumah mah, dia nak rugi jangan rugi halus kan, menurugi halus kawin akan mulai, menurugi jangan ini tiap rumah udah kapang, karena lagi itu yang bila hendak mendapat apa ngarannya anak-anak yang berkah itu tadi, gen yang bagus untuk anak nikah. Jangan tangan teman-teman japai, pian nih, jangan ini jaga tangan dia, ya tangan dia kan putih-putih loh, telapaknya Jepang, mau dibeliknya kan kabuk juga telapaknya putih-putih nih, nah jaga tuh jangan sampai ikutan asal bangga benar, oh ya Allah hari-hari gonta ganti di belakang membuat asal bangga benar, jangan itu jangan, jaga. Prinsipnya orang yang berboncengan lawan ulun itu adalah orang yang ulun halalkan lewat orang tuanya. Prinsipnya itu. Punya kada halal jangan dulu. Apa malarnya gini biar jangan biar cepat malar. Ya. Nang berbuat di belakang ulun ini hanya orang yang ulun pilih dengan cara satria. Ulun datangi orang tuanya, ulun pegang tangan orang tuanya, ulun ucapkan sirat yang sirat itu menjadi pertanda pindahnya tanggung jawab orang tuanya kepada bunda. Ya, ijab apa nantang? Ijab kabul. Nian ya, mun ijab kabul itu belum terlaksana, jangan jadi murah. Ada lelaki datang, I love you. Kada ada hujan, kada ada mendung, I love you. Kerasukan apa ini? Ya, hati-hati dah kalau mungkin kada tapi serap jangan deklarasi. Amun biar bagi James ya Allah beri petunjuk pada benar. Aseringan hati menerima. Nah, misalnya kan, bujuran kehendak unda, unda ini milik abah mama, kemudian hendak datangi mama. Beri kurang. Bila nyawani datang ke mama abah dia. Itu pertanda aja inya jodoh pian pertanda, bukan pertanda jodoh pian itu orang yang selalu membuat pian tersenyum setiap hari, orang yang menyapa pian setiap pagi, bahkan orang yang menyapa pian sudahkah ukti pian tahajud, bukan, itu lain. Jangan terkecoh, ukti sudahkah pian tahajud hari ini, ada hanya nama WA guring pulang sini nih. Lain pertandanya itu mun pian serat datangi mama dulu bila nyawa kada pian sampai 1000 kali muka cinta tetap tidak berbekas di hati unda, datangi mama unda karena unda milik mama abah. Waninya datang, Assalamualaikum, salam, apa kabar, ulun ini abah pian himu lapang menerima, tanda nomor 2. Naik lagi yang diperkenalkan ke abah mamanya, nomor 3 tandanya. Nomor 4 mama abah lalakiannya datang ke mama abah pian, 4 tanda-tandanya. Nang kelima, ulun terima menikahi anak pian bin pian dengan mahar sepermintaan
pian. Sah 5. Bila sudah itu terjadi, pegang kuat-kuat, jangan kalahin lagi. 5. Ayo buat Islam yang 5. Itu kayaknya. Kembali ke jalan yang benar. Kesekian kalinya rancak tersesat ya. Nah, Quran itu dijanjikan oleh Allah dimudahkan. Bahkan terhadap 6 kali Nabi bisa baca Quran, Rasul tetap menjanjikan kebaikan lawannya. Ya, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Bila bibinian rajin baca Quran, lalakian rajin baca Quran, itu diri ini besi benteng antivirus yang tidak mudah ditembus oleh virus. Kenapa yuk? Kita besi yang benteng, tapi benteng kita ini lemah atau virusnya lebih canggih daripada benteng kita. Apa yuk? Virusnya assalamualaikumnya fasih aja. Assalamualaikum ukhti. Fasih banget. Waalaikumsalam. Yuk, tembus bentengnya. Sembahyang maghrib tanpa sengaja mendengarnya jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai itu tuh lamah bulan bentengnya. Ya. Tiba-tiba orang Mekah itu saat KKN, assalamualaikum ukhti, bolehlah ulun ke rumah dia, baik elang lawan kawitan dia. Ulun istikharah ulun, itu sakit istikharah. Ini kita nih bentengnya bilanya kuat bentengnya, insya Allah selamat. Bentengnya apa yuk? Ilmu agama, ilmu amalkan, ilmu amalkan. Ilmu itu jangan rumusnya. Ilmu amalkan, ilmu amalkan, ilmu amalkan, itu rumusnya. Ada rumus lain. Istiqomah kita di jalan itu. Insya Allah buahnya ada. Kan banyak kan al-ilmu bila amalin kasyajar bila saman. Ya lah. Man amila bima alima, ya, orang yang beramal dengan apa yang hanya ketahui, Allahu ma lam ya'lam aw kama qala. Allah mewariskan kepada ia ilmu yang semula yang kada ketahui. Gitu orang. Nah. Jadi ilmu itu rem. Jadi rem kita. Selamat kita. Mun remnya blong, wassalam. Ilmu. Nah, rujukannya itu kan Masya Allah Quran dia. Quran. Jadi amalan mahasiswa lah, itu baca Quran sehari sejus, apalagi LPPK sehari 3 juz, pagi, malam, sore dan malam, 3 juz itu sehari Quran. Khatam baca Quran, baca ini, tapi kan syaratnya adalah baca Quran itu harus baca laki dulu lawan guru pernah 1 kali seumur hidup. Karena Al-Quran itu dia riwayat, gitu loh. Bukan ijtihad. Cara membacanya itu bukan ijtihad, tapi riwayat. Murid belajar kepada guru gitu kan, Nabi kepada Jibril gitu kan. Nah, sahabat kepada Nabi ya lah, tabi'in kepada sahabat. Tabi'in kepada tabi'in. Itunya riwayat. Sehingga akhirnya kemudian ditemukan riwayat itu banyak belain-lainan karena belain guru semua itu bujur kalau muaranya sampai kepada Nabi sanadnya. Jadi panganannya jangan sembarangan. Kalau ibadah surangan baca Fatihah misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi 8 ayat ya. Fatihah. Jangan lupa sebagaimana yang pernah diajarkan oleh guru yang memiliki riwayat sanadnya tadi itu, kayak itu pilih istiqomah. Adapun pian misalkan bertemu dengan orang membaca dengan cara bacaan yang berbeda, mungkin inya dapat riwayat nah kayak itu dari gurunya. Pian jangan lupa nang salahnya nang apa beda dengaran mau ibu dapat ayat ini Fatihah pas saya enaknya itu ya. Pada Fatihah itu 7 ayat. Meskipun dalam imam-imam itu beda pemenggalan ayatnya di mana. Nah itu tadi buktinya bahwa baca Quran itu harus riwayat. Pernah 1 kali khatam Quran didampingi oleh guru. Habis itu amalkan lagi. Amalkan gitu. Kalau nyata itu insya Allah kehidupan dia nyaman, manis ya. Kenapa? Karena orang yang membaca Quran itu mengamalkan peninggalan Nabi. Jar Nabi apa? Dalam Muwatta Imam Malik itu, taraktu fikum amrayn la tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyyi atau kama qala. Aku tinggalkan peninggalan kepada kalian 2, tidak akan pernah tersesat semua dari kalian itu selama berpegang kepada 2 peninggalanku itu. Apa? Al-Quran dan sunnahku, sunnah Nabi kalian. Sunnah Nabi itu apa? Ya ajar Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi baca Quran itu masyaallah ini Nabi ulul ma'asi lawan pian. Lagu ayat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Ya. Karena ini waktu baca Quran itu dalam perasaannya itu inggih ini suruhan pian wahai Nabi. Lalunya baca. Berarti membaca Qurannya pian itu dalam rangka taraktu fikum amrain. Kita ambil keduanya. Itu maqam kita. Nah kalau makam bubuhan mujtahid itu lain lagi. Pengamalannya itu dalam rangka untuk menggali hukum yang ada di dalam Al-Quran. Maka produk-produk ijtihad itu kemudian bertebaran. Itu luas lagi. Boleh aja berselamatan itu. Kan masa Nabi kada. Nabi itu sigin kada menyuruh bila kada ada di zaman itu kada boleh, kada kayak itu. Ya, Nabi itu aku tinggalkan kepada kalian 2 hal. Bila berpegang dengan itu selamat, kada tersesat. Lalu ujar ulama dari kenapa berselamatan itu boleh? Karena ambilannya dari Quran dan hadis juga. Gitu loh. Ini konsumsi ini hasil dari gotong royong. Ini ada ditanggung ketua kan. Malaikat bandar ketuanya. Jangan kalian sedih wahai anggota LPPK. Konsumsi hari ini aku yang menanggung. Kan dalam ini hasil dari pertolongan yang ada. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu ay ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi. Pertolongannya dapat konsumsi. Diundang pula pian menceramahnya lah. Insyaallah. Kenapa yuk? Karena Allah katipu dengan orang yang mengabulkan hajat. Ujar siapa? Ujar Nabi. Pertemuan kita dibuka. Ujar tuan rumah ini tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ya, masalah kada mau kayak ini tuan kamu. Kada mau. Pasti dia dengan muka yang cerah. Dalilnya ada terus dia. Kemudian kita bersalawatan, mengaji, berzikir, apalagi berarti umum dalilnya itu lah.
dalam satu momen kegiatan bersalamatan ngarannya. Tapi di dalam bersalamatan itu banyak ayat Al-Quran, banyak hadis-hadis Nabi bertebaran di situ. Jangan pian pangkas dengan satu hadis Nabi yang lain. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Salamatan. Adakah pada masa Nabi? Ada masa wahini ada, berarti bid'ah haram masuk neraka. Jangan sampai kayak gitu. Karena kurang literal. Karena peninggalan Nabi itu kuncinya itu dua. Bila kadang bertentangan dengan Quran dan hadis, Bapak, selama tidak diyakini sebagai ibadah yang difardukan oleh Allah. Tapi kalau itu hanya diyakini sebagai adat yang insya Allah nilai pahalanya ada, orang pokok. Kata Bapak, itu bijaksananya ulama kita tadi. Sehingga Islam itu dia datang kemanapun, dia membawa rahmat bagi semesta alam. Tidak membawa nuansa keras dan peperangan, tidak menyalahkan segala macam. Itu produk dari ijtihad. Ketika ada sebuah budaya, dia combine dengan Quran dan hadis sebagai pengamalan dari pesan Nabi, taraktu fikum amrain. Kemudian dia bisa memahami tentang budaya itu, bisa menghormati tentang budaya itu. Itu ketika ulama berhadapan dengan Quran. Kita kata awal kita sahih bareng baca aja lah, sahih bareng baca aja. Jadi Al-Quran itu bukti kemudahan dari Allah. Dihadapi oleh siapapun Al-Quran itu rasuk. Kakanakan baca istiqomah hafal, bahkan dia sekolah kakanakan nang baca Quran. Pahalanya ke siapa? Ke abah mamanya. Pahalanya karena abah mamanya mengajari Quran. Kadang bisa juga tuh malah jadi membiayai supaya anaknya dapat belajar Quran, dapat pula. Jadi apa ngarangnya, bahan mahasiswi semangat biar belajar Quran, wariskan Al-Quran itu kepada anak-anak dia. Bahkan terhadap orang, mohon maaf, orang yang bodoh, orang tua, katujuh hadir di majelis ilmu, jangan pernah kecewakan. Dulu aku pernah ditakuni oleh ini Tuhan benar, Pak Ustaz, ini Tuhan. Aku disidin hadir yasinan. Habis itu jasidin aku membaca Qurannya tuh lewat diungkapkan sedang buku tulis. Lain risalah amaliyah lain apa ngarannya senjata mukmin lain Quran lain, tapi buku tulis yang isinya itu adalah YAASIIN Yasin, WAWALQUR koma di atas AA 2 rangkap N, WALHAKIIM. Berpahala lah Ustaz belum baca kayak ini. Ayo biar mahasiswa kadang tulai Quran. Bahkan nilai terjemahnya pun tulai Quran. Tafsirnya pun tafsir yang kandang. Itu lain Quran itu. Apalagi nak tulisan translate yang ini lain Quran, langsung kulit nangis gitu. Ya Allah. Kan saya menghadapinya. Gini ay, bujur ay biar dapat pahala baca yang itu. Ya alhamdulillah jadi. Di mana ya sidin itu sudah udur. Ampun naga kayak pian gitu, buku nang itu. Kak Ustaz, ini bujur lah Qurannya kayak ini. Ulun kan bisa tulisan nang kayak itu, ulun kayak ini aja. Ya, tapi panjang pendeknya bujur. Yasin, wal Qur'anil Hakim. Bujur Ustaz, bujur lah ulun baca. Itu lain lagi perbedaannya. Kurang tepat. Kenapa? Dia ini masih mau belajar. Udah tanya guru saya mau belajar kasih kayak itu. Mun ini tadi itu, kan belajar tuh. Kejamnya lagi sih agama. Itu beda perlakuan Al-Quran. Dimudahkan oleh Allah asal niat kita jujur. Apalagi asal cara kita jujur. Jadi bagus benar misalnya PK itu
mengadakan acara yang concern terhadap Al-Quran itu. Visinya misalnya pada bisa dengan bergabung di LPP, EPP ya. LPP lain juga, LPPK lah. Makanya bisa belajar Quran pahalanya bakal benar-benar menunjukkan jalan benar. Pahalanya bakal. Meskipun yang diajar seikung orangnya jangan, misalnya biarlah ada jadi kakak pembimbing, lain kambing ya Pak, kakak pembimbing. Nah, jadi kakak pembimbing kan pembimbing apa mengajar Quran tajwid. Seikung jatuh nah murid nang hadir jangan pian berkecil hati, jangan. Karena pian sudah mewakafkan diri di Al-Quran dan ini. Nang kulidihan pulang nang datang. Ada semangat jangan lajarinya. Lihat halakah kawan misalnya 10 nang datang. Lihat halakah seorang seikung datang ya. Jangan sedih. Lajari. Siapa tahu nang dilajari pian tukamnya wali. Atau anaknya jadi ulama. Ganal pian dapatnya dibanding nang lain. Misalnya bila berurusan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Kenapa? Karena memang ujar Nabi itu tinggalkan kepada kalian dulu. Pegang kuat-kuat pasti mulia. Mun kada wahini kaina. Mun kada di dunia di akhirat. Di akhirat dia meninggal lalu muncul ular singkanalan. Ngejar biang siapa? Aku adalah penjelmaan amal burukku di dunia. Kan gitu kan? Penjelmaan amal buruk. Dia tadi, TV sudah tahajudkah belum kah? Dia sudah kasih yang subuh. Baca Quran dulu sih. Nah, itu kan? Ya. Oh, jadi jadi susana hitam kan? Susana hitam. Ya, hendak memakan kita. Lalu muncul nih halus putih, ular putih halus nah, lihat pulangnya, lihat. Kamu siapa? Sebelum kau menyentuh dia, langkahi mayatku, gitu ya. Tapi halus, ularnya putih. Wahid, pengarang dana tuh wahid, kipai sudah itu. Nah, akhirnya beliau, kan ada kawan menolong lagi. Lalu tiba-tiba datang dari segala penjuru, datang ular putih banyak benar. Bergabung bersatu melindungi jadi tameng. Wah, siapa itu? Itu ngarannya amal jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih. Kita mengajar seekong aja, tapi nya jadi wali benar. Dan karena inya serius belajar ke kita, ya misalnya inya bisa benar baca Qurannya harat, belagu harat, ilmu tajwidnya mantap, ya akhirnya inya boleh kampung jadi ulama ganal BI 1000 murid, yo biar. Lalu kita dapat 1001 tameng yang melindungi kita dari kejahatan amal jahat kita sendiri di mana alam kubur. Jangan berkecil hati. Ya. Pertama, Al-Quran sudah dijanjikan Allah, Al-Quran itu mudah. Oleh karena itu kada ada alasan bagi kita untuk ngalih belajar Quran. Yang ngalih itu apa? Ego kita, koler kita. Itu yang ngalih. Quran itu mudah. Kitanya ngalih. Apalagi suruhan Nabi sebaik-baik kalian adalah belajar Quran dan mengajarkannya. Bacalah Al-Quran, banyak suruhan-suruhan dari Nabi. Allah karim. Setengah 11 dah. Biasanya sampai jam berapa? 10.45 lah. Ada diskusi gak biasanya kadang-kadang? Ada diskusi kadang-kadang? Kadang-kadang biasanya. Yang diskusi itu kan jadi sejam jadi 3 jam. Adalah batasinya gitu. Kira-kira 15 menit selesai ya. Hadirin hadirat ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia. Ini barangkali pengantar kita. Kalau ada yang ingin ditanyakan, batasi saja 2 misalnya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Ustaz yang telah memberikan ceramahnya pada hari ini. Kemudian acara yang kedua yaitu tanya jawab
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama Ulun Hussein Akila, dan terima kasih atas ilmu yang telah Ustaz berikan tadi. Yang ingin Ulun tanyakan, kan kita bagusnya itu dalam setiap hari itu dapat dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Nah, sedangkan ujian anak zaman sekarang ini kan HP kayak gitu. Nah, anak membaca Al-Quran karena terdistraksi dengan aplikasi-aplikasi lain, akhirnya scroll video-video lain kayak sampai sejam, sampai terguring-guring kayak gitu. Nah, karena jadi membaca Al-Quran kayak gitu. Nah, itu rancak kayak itu. Jadi kayak apa caranya untuk anak-anak muda ini saling menghindari yang gangguan-gangguan kayak itu. Nah, apalagi di HP kan bagusnya juga membaca di Al-Quran, tapi tekanannya di 3 Al-Quran tuh HP kita malah tapi di HP gitu. Nah, pada tahu jangan sekarang serem kayak gitu HP kata Al-Quran. Nah, jadi itu yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Habis. Alhamdulillah. Ya, itu salah satu dari perkembangan teknologi. Teknologi itu sifatnya netral, tergantung. Silakan masuk. Bentar ya. Masuk ya, masuk. Sudah Pak? Berarti aku minta notaannya ini. Baik, lanjut. Apa tadi? Sains dan teknologi ya, netral dia. Jadi tergantung penggunaan satu. Jadi dengan teknologi kita bisa berbuat baik dengan lipat ganda yang banyak, gitu kan? Jangkauannya luas. Tapi dengan teknologi kita juga bisa berbuat dosa dengan cepat, dengan jangkauannya luas. Orang bahari hendak berbuat dosa perlu objek yang diintip, yang mengintip orang mandi. Ya. Tapi bila sudah bisa HP, kita perlu lagi. Ya. Jadi anak mami di kamar. Itu teknologi, dia melipat gandakan beberapa kali lipat. Nah, baik, termasuk diantaranya salah satu ijtihad dari kawan-kawan itu adalah membuat aplikasi Quran, gitu kan, yang bisa di-download kemudian diakses di masing-masing smartphone. Pertama adalah misalnya ketika Al-Quran itu kan dia harus menyimpan Al-Quran itu jangan di layar depan. Layar depan. Nah, ini kan layar depan kan? Yalah, layar depan. Jadi Al-Quran itu harus ada di dalamnya. Nah, di dalam ini satu. Ketika itu misalkan dia hendak kemana, itu dimatikan saja HP-nya, dikembalikan ke sini, kemudian matikan dia. Matikan kan? Nah, kemudian ditutup. Hendak ke WC, ya, oleh jangan bikin buka. Jadi dalam satu kan, nah, itu sama aja, masing-masing kita kan hafal Quran loh. Ya, sejelek-jelek kita kan, yang penting kita orang beriman pasti hafal Quran. Apa itu? Fatihah dan Qul kan gitu kan. Nah, itu Quran. Nah, itu tersimpan di dada-dada kita, di hati kita tersimpan. Kita ke WC kan? WC, ya ke WC silahkan, tapi jangan baca itu. Nah, disimpan saja. Nah, sama dari itu satu. Kemudian misalnya ketika kita membaca Al-Quran, kemudian misalnya ada ya, idealnya adalah kita ketika membaca Quran itu matikan segala sesuatu yang barangkali akan mengganggu konsentrasi, mengacaukan konsentrasi. Salah satunya adalah apa namanya? Datanya ya. Karena ya WA segala macam itu masuk lewat apa? Data. Makanya dia download Al-Quran itu yang offline.
jangan yang online, offline. Jadi ketika anak membaca Quran itu tutup itu. Itu adalah bahagian dari kesungguhan kita bahwa waktu yang kita jalani ini pure untuk baca Quran. Atau bisa saja dia tidak menutup itu, tidak menutup aplikasi data itu tadi, tapi tak dia harus hiraukan. Biar pesan masuk hapus. Nah, ketika misalnya pian teralihkan dari itu, ada telepon, ya pian telepon, maka pian sudah putus membaca Qurannya. Kalau hendak kembali, apa yang dilakukan? Bagusnya kayak itu, bagusnya sudah niat memandang. Subhanallahul azim. Tutup, baru angkat telepon. Waalaikumsalam. Kabar biar alhamdulillah baik. Makasihlah. Waalaikumsalam. Tutup lagi. Nah, ketika kita membuka Quran itu tadi, pakai ta'awudz. Cukup dengan ta'awudz saja. Ketika kita berhenti di tengah-tengah surah, baca lagi, ya gitu ya. Insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah. Asal jangan kayak gini. Waalaikumsalam. Al-Quran lagi ini kan udah WA. Ini kan muslimin sawal mustaqim. Jangan itu campur dengannya. Jangan. Ketika kita ingin mengalihkan ke aktivitas lain, maka itu ketika hendak memulai kembali pakai ta'awudz. Itu bahagian dari adab di dalam membaca Quran. Nah, bagusnya kita memang kalau nyakawa pakai mushaf Al-Quran. Ya, kalau dicium kan, kita berwudu kan, nah, itu bagusnya. Tapi kalau sudah zaman sekarang yang canggih ini, nah, kadang jadi masalah di HP, jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah ada baca Quran. Allah a'lam. Kira-kira gitu ya, bisa ditangkap ya. Awalnya saya ngomong lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama Ubud Raudatul Jannah dari jurusan PIAUD dan dari Halaqah 8 KTA. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita untuk memotivasi diri sendiri agar selalu istiqomah dan giat dalam membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin itu saja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara supaya termotivasi gitu ya. Namanya cara itu banyak. Tergantung di antara cara yang banyak itu mana yang sesuai dengan kita. Motivasi itu ada dua. Ada motivasi dalam psikologi kan. Saya itu dosen psikologi. Saya itu diangkatnya jadi dosen psikologi, tapi ngajarnya ulumul Quran, fikih, usul fikih, masail fikih, gitu kan, tafsir tarbawi, hadis. Tapi belajar juga psikologi kan jadi dosen psikologi. Kalau agama tuh yang mirip tasawuf lah kan. Nah itu ada motivasi dalam diri. Nah motivasi dalam diri itu dia dibangun dari salah satunya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu dari apa yang dia baca, gitu kan, ilmu kan. Nah, kalau itu maka dia ke Gramedia. Gramedia itu dia baca buku-buku para ulama yang masya Allah, yang mereka itu sangat luar biasa. Yang luar biasaan mereka itu salah satunya dibangun dari Quran. Itu yang baca banyak tuh. Kalau banyak Sayyidah Aisyah misalnya kan. Apalagi ulama-ulama masa wah ini
juri hafiz itu siapa ngarannya? Nah yang bimbingnya kan matapan bimbingnya. Siapa? Nabila. Kan Nabila itu kan. Sering nonton itu gitu kan. Gitu. Termasuk juga diantaranya ya baca sirah Nabi gitu kan. Itu untuk menumbuhkan semangat dari dalam diri. Nah, kadang-kadang semangat itu dia terhambat karena kada bisa. Maka dia belajar. Orang itu kalau ini ya, dalam pemahaman saya yang sangat sederhana ini, orang itu kenapa dia istiqomah membaca Quran? Itu tadi salah satunya karena dia talaqi dengan gurunya membaca Quran min juz'il awal ila juz'il akhir. Setelah itu jadi gurunya berdoa ya Allah, hidup yang berkah dengan Quran. Nah, gurunya berdoa itu macam tuh. Seketika kemudian Allah memberikan set ke dalam hatinya itu desire untuk menjadikan inya itu memiliki perasaan rindu, gemar, bergairah terhadap Quran. Itu gitu. Jumlah akhir amalan terindah dia itu adalah baca Quran. Jalan lurus dia menghantarkan ke surga itu adalah baca Quran. Kenapa? Karena dia mengambil Al-Quran itu dari gurunya. Makanya tradisi bahari itu Masya Allah. Kalau tahun lahir tahun apa besar masa remaja tahun 1940-90-an tuh gurunya tuh ada yang sampai tengah malam aja ngaji. Belajar itu kan banyak. Seperempat barisnya Sidin baca, kita mau empati. Kita baca, Sidin dengarkan. Bila salah, ulang lagi itu. 3 tahun dia hanya untung baca Quran. Berpikut berjurut lawan bacaan guru. Sidin kan ada jadi tajwidnya ada. Tajwidnya itu kita peroleh dari Sanawiyah Aliyah. Tajwidnya. Sidin hanya mengajari tentang Quran. Pas untung itu ikam di Sidin. Nah, bila untung itu tajwidnya belum mulai jadi lagi Sidin. Tapi ikam kena kawai ada patah ini di mana kan? Yang penting Sidin mengajari kita baca Quran. Masya Allah. Berdoa. Tuntung separuh Quran itu keselamatan, lakatan, ya Allah supaya ingat lengket. Kemudian berulang abang supaya manis ya. Insya Allah bergantung macam-macam berdoa. Mendoakan murid Sidin. Kada ada wisuda. Ada di wisuda, aku bukan produk wisuda kan. Kalau wisuda tuh bye bye, diingat lagi lah. Nah, ini kan, apa namanya keselamatan. Habis itu lanjut lagi dari juz 16 sampai juz ke 30. 30 itu sampai surah bacanya itu sampai surah Al-Lail. Habis itu selesai. Nah kan aja Sidin Ikam sudah bagus, bacanya sudah lancar. Kena hadir malam inilah kena kita menyelamat. Ikam batamat Quran. Ikam perasaan ini bahagia benar. Ketika guru kena ikam batamat Quran di sini. Kena datang ke sini. Banyak orang datang. Guru di samping. Kita baca Quran. Maka pakaian haji itu. Macam-macam kan semoga ya kenawan. Wadduha. Tuntung baca berdatang. Tuntungnya terakhir berdoa. Tutuha kampung mendoakan. Itu tahun 90-an. Masya Allah, nyaman gitu. Bila kadang baca Quran sehari itu rasa dengan kurang. Kenapa yuk? Karena kita tadi belajar lawan guru tadi kita belajar. Minta bimbingan kan lawan guru. Bahkan didoakan Sidin pulang, Masya Allah. Itu salah satu yang memulai istiqomah. Jadi kita tahuin Quran dan cara baca Quran. Berikut lawan guru. Belajar, kalau kita harus belajar baca Quran. Jangan seseorangan micik ini. Bagus jawaban daripada kada ada ya Allah. Tapi yang idealnya itu adalah talaqi. Kada sunnah Nabi. Nabi kan talaqi ya sih. Jangan minta laki lah ya. Talaqi kan. Nah kemudian misalnya boleh lagi kita misalkan ikut gabung di organisasi yang konsen di bidang itu untuk menunjukkan
membentuk bi'ah itu lingkungan yang sekira-kira dengan lingkungan itu kita menjadi termotivasi ya, termotivasi. Nah gitu ya. Dan jangan lupa berdoa habis sholat, ya Allah tumbuhkan dalam hati ulut ketujuh baca Quran, itu doanya. Karena ujar Allah, ud'uni astajib lakum. Kemudian apa lagi? Minta doa kepada orang tua. Orang tua ridho, maka Allah ridho. Allah ridho, keinginan dan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Itu di antaranya, masih ada di antara yang lain kan gitu. Oke, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada yang telah memberikan jawabannya. Kemudian sesi terakhir yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz. Pada Ustaz bersama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubanna wa liwalidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i wal amwat wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna minhu nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna bima nasina 'allimna innaka wa ja'alna warzuqna tilawatahu an-nahar waj'alna bid-dunya mawlana ya rabbal alamin. Allahumma ihdina ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin hasuna ulaika rafiqa. Allahumma inna nas'aluka husnal istiqamah 'ala ta'atik wa 'ala tarki ma'asik. Allahumma a'inna 'ala tilawati kitabik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minta ampun, minta halal, minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallah bacaan doa tadi, maka barakallah dengan tafsir Al-Quran pada hari ini. Saya izin pamit undur diri. Salam khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.